Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Audio Islam TV, cara dakwah Islam masa kini. Kali ini saya akan memberikan gambaran surga menurut Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini supaya bisa terus menyiarkan perjuangan Islam melalui media yang menarik dan bermanfaat. Mendengar kata surga, tentu yang terbayang di pikiran kita adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan keindahan. Tidak ada sedih, duka, dengki, iri, kesusahan, ketakutan, apalagi permusuhan. Surga identik dengan kesenangan dan kebahagiaan yang tak ada habisnya. Demikian gambaran sekilas tentang surga yang diceritakan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan buat mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surat As-Sajdah ayat 17. Seperti apa gambaran surga itu dan apa saja kenikmatan yang ada di dalamnya? Berikut ulasan singkat Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, dari apakah dibuat surga itu?" Jawab Nabi Muhammad SAW, "Dari air." Kami pun bertanya, "Beritakan tentang bangunan surga." Dan Nabi Muhammad pun menjawab, "Satu bata dari emas dan satu bata dari perak, dan lantainya kasturi yang semerbak harum. Tanahnya dari jafaron, kerikilnya mutiara dan yakut. Siapa yang masuk dalamnya senang tidak susah, kekal tidak mati, tidak lapuk pakaiannya, tidak berubah mukanya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di dalam surga ada pohon besar sehingga seseorang yang berkendaraan dapat berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun. Tidak putus naungannya. Dan di dalam surga kesenangannya tidak pernah dilihat mata, didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam hatinya. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka dari kesenangan yang memuaskan hari sebagai pembalasan apa yang telah mereka lakukan. Dan tempat di dalam surga lebih baik dari dunia seisinya. Maka siapa dijauhkan dari api dan dimasukkan dalam surga berarti telah beruntung," ujarnya. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, "Sesungguhnya di dalam surga ada bidadari yang dijadikan dari tempat macam yaitu misik, ambar, kafur, dan jafaron. Sedang tanahnya dicampur dengan air hidup. Dan setelah dijadikan maka semua bidadari asik kepadanya. Andaikan ia meludah ke laut maka airnya menjadi tawar. Di lehernya tercantum, siapa yang ingin mendapat istri seperti aku, maka hendaklah taat kepada Tuhanku." Mujahid berkata, "Bumi surga itu dari perak dan tanahnya dari misik, dan urat-urat pohonnya dari perak, sedangkan dahannya dari mutiara dan jabarjat. Sedang daun dan buahnya di bawah itu, maka siapa yang makan sambil berdiri tidak kesusahan, dengan duduk juga tidak susah, dan sambil berbaring juga tidak susah, sehingga dapat dipetik oleh orang-orang yang berdiri maupun yang duduk dan berbaring." Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Demi Allah yang menurunkan kitab kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya ahli surga tiap saat bertambah elok wajahnya, sebagaimana dulu ketika dia di dunia bertambah tua." Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya
Dari Suhaib radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, apabila ahli surga telah masuk ke surga dan ahli neraka telah masuk ke neraka, maka ada seruan, hai ahli surga, Allah akan menempati janji-janjinya kepada kamu. Mereka berkata, tidakkah memberatkan timbangan amal kami dan memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke dalam surga dan menghindarkan kami dari neraka? Maka Allah membukakan bagi mereka hijab sehingga mereka dapat melihatnya. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, belum pernah mereka diberi sesuatu yang lebih senang daripada melihat zat Allah. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Jibril datang kepada Rasulullah SAW membawa cermin putih yang di tengahnya ada titik hitam. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, apakah cermin yang putih ini? Jawabnya Jibril, ini hari Jumat dan titik hitam itu saat mustajab yang ada diberi hari Jumat. Telah dikaruniakan untukmu dan untuk umatmu, sehingga umat-umat yang sebelumnya berada di belakangmu, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan di saat hari Jumat, jika seorang mukmin bertepatan berdoa untuk kebaikan pada saat itu, pasti ia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berlindung kepada Allah dari suatu bahaya, pasti akan dihindarkannya. Dan hari Jumat di kalangan kami, malaikat, dinamakan Yaumul Majid. Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah Yaumul Majid itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, Tuhan telah membuat lembah di surga Jannatul Firdaus. Di sana ada anak bukit dari misik kasturi, dan pada tiap-tiap hari Jumat di sana disediakan mimbar-mimbar dari cahaya yang diduduki oleh para nabi, dan ada mimbar-mimbar dari emas bertaburan permata yakut dan jabarjadah, diduduki para siddiqin, syuhada dan solehin. Sedangkan orang-orang ahli qurab yang di balik surga berada di belakang mereka di atas bukit kecil itu, berkumpul menghadap kepada Tuhan untuk memuji kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, mintalah kepadaku, maka semua minta memohon keriduanmu. Jawab Allah, aku telah ridho kepadamu, keriduan sehingga kamu akan ditempatkan di rumahku dan akan memuliakan kamu. Kemudian Allah menampakkan zat-Nya kepada mereka sehingga mereka dapat melihat kemuliaan zat-Nya. Maka tidak ada hari yang mereka suka bagaimana hari Jumat karena merasa bertambahnya kemuliaan dan kehormatan mereka. Dalam riwayat lain disebutkan Allah menyuruh kepada malaikat, berikanlah makanan kepada para waliku. Maka dihidangkan berbagai makanan, maka terasa pada tiap suap rasa yang lain daripada semuanya, bahkan lebih lezat, sehingga bila selesai makan diperintahkan oleh Allah, berikan minum kepada hamba-hambaku, maka diberi minum yang dapat dirasakan kelezatannya pada tiap tegukan. Dan ketika selesai maka Allah berfirman, akulah Tuhanmu, telah menepati apa yang kujanjikan kepadamu, dan kini kau boleh minta, niscaya aku memberikan permintaanmu. Jawab mereka, kami meminta ridhomu, kami minta ridhomu. 2-3 kali dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ridho kepadamu, bahkan aku masih ada tambahan lagi daripadaku. Pada hari ini aku memuliakan kamu dengan penghormatan yang terbesar dari semua yang telah kamu terima. Maka dibukakan hijab sehingga mereka dapat melihat zat Allah yang maha mulia. Maka segera mereka bersujud kepada Allah sehingga Allah menyuruh mereka, angkatlah kepalamu, sebab ini bukan masa beribadah. Maka di situ mereka lupa pada nikmat-nikmat yang sebelumnya, dan terasa benar bahwa tidak ada nikmat lebih besar daripada melihat zat Allah yang maha mulia. Kemudian mereka kembali, maka semerbak bau harum dari bawah aras, dari bukit kasturi yang putih, dan ditaburkan di atas kepala mereka, di atas ubun-ubun kuda mereka. Maka apabila mereka kembali pada istri-istrinya, terlihat bertambah cantik lebih dari semula ketika mereka meninggalkan mereka, sehingga istri-istri mereka berkata, kamu kini lebih cantik dari yang biasa.
Masya Allah, tabarakallah. Itulah sedikit gambaran surga menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa menjadi acuan kita untuk beribadah dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika video ini dirasa bermanfaat. Silahkan share ke teman-teman kalian. Saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.